Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut para sufi, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna di dunia ini. Hal ini, seperti yang dikatakan Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, manusia bukan saja karena merupakan khalifah Allah di bumi yang dijadikan sesuai dengan citranya, tetapi juga karena ia merupakan madzaz, yaitu penampakan, atau tempat kenyataan asma dan sifat Allah, yang paling lengkap dan menyeluruh. Allah menjadikan Adam sebagai manusia sesuai dengan citranya. Setelah jasad Adam dijadikan dari alam jisim, kemudian Allah meniupkan ruhnya ke dalam jasad Adam, lalu Allah berfirman, "Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Quran Surat Al-Hijj ayat 29. Jadi, jasad manusia menurut para sufi hanyalah alat, atau kendaraan bagi ruhani dalam melakukan aktivitasnya. Manusia pada hakikatnya bukanlah jasad lahir, yang diciptakan dari unsur-unsur materi, akan tetapi ruhani, yang berada dalam dirinya yang selalu mempergunakan tugasnya. Karena itu, pembahasan tentang jasad tidak banyak dilakukan para sufi dibandingkan pembahasan mereka tentang ruh, jiwa, akal, dan hati nurani atau jantung, al-qalbu. Sekarang kami jelaskan lebih mendalam pengertian antara ruh dan jiwa, atau al-ruh, dan al-naf. Banyak ulama yang menyamakan pengertian antara ruh dan jasad. Ruh berasal dari alam arwah, ia memerintah dan menggunakan jasad sebagai alatnya. Sedangkan jasad berasal dari alam ciptaan, yang dijadikan dari unsur materi. Tetapi para ahli sufi membedakan antara ruh dan jiwa. Ruh berasal dari tabiat ilahi, dan cenderung kembali ke asal semula. Ia selalu dinisbahkan kepada Allah, dan tetap berada dalam keadaan suci. Karena ruh bersifat keruhanian dan selalu suci, maka setelah ditiup oleh Allah dan berada di dalam jasad, ia tetap suci. Ruh di dalam diri manusia berfungsi sebagai sumber moral yang baik dan mulia. Jika ruh merupakan sumber akhlak yang mulia dan terpuji, maka lain halnya dengan jiwa. Jiwa adalah sumber akhlak tercela. Al-Farabi, Ibnu Sina dan Al-Ghazali membagi jiwa menjadi 3 tingkatan, yaitu jiwa nabati, atau tumbuh-tumbuhan, jiwa hewani, atau binatang, dan jiwa insani, atau berpikir. Jiwa nabati adalah kesempurnaan awal bagi makhluk hidup dari segi makan, agar tumbuh dan melahirkan. Adapun jiwa hewani, di samping memiliki daya makan untuk tumbuh dan melahirkan, juga memiliki daya merasa. Sedangkan jiwa insani mempunyai kelebihan dari segi daya berpikir. Jiwa insani inilah yang menurut para sufi, merupakan hakikat atau pribadi manusia. Sehingga dengan hakikatnya, ia dapat mengetahui hal-hal yang umum dan yang khusus, serta zat, dan penciptaannya. Karena pada diri manusia tidak hanya memiliki jiwa insani atau daya berpikir, tetapi juga jiwa nabati dan hewani, maka jiwa manusia menjadi pusat tempat tertumpuknya sifat-sifat yang tercela pada manusia. Itulah sebabnya jiwa manusia mempunyai sifat yang beraneka sesuai dengan keadaannya. Apabila jiwa menyerah, dan patuh pada kemauan syahwat dan memperturutkan ajakan syaitan serta sifat kebinatangan, maka ia disebut jiwa yang menyuruh pada perbuatan jahat. Sebagaimana Allah berfirman, "Sesungguhnya jiwa yang demikian itu selalu menyuruh berbuat jahat." Quran Surat Ar-Ra'd, ayat 53. Apabila jiwa selalu dapat menentang dan melawan sifat-sifat tercela, maka ia disebut jiwa pencela, sebab ia selalu mencela manusia yang melakukan keburukan, dan lalai berbakti kepada Allah. Hal ini ditegaskan olehnya, "Dan aku bersumpah, dengan jiwa yang selalu mencela." Quran Surat Al-Qiyamah, ayat 2. Tetapi apabila jiwa dapat terhindar dari semua sifat-sifat yang tercela, maka ia berubah jadi jiwa yang tenang, al-nafs al-mutmainah. Dalam hal ini Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rasa puas lagi diridhoi, dan masuklah kepada hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku." Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Jadi, jiwa mempunyai 3 buah sifat, yaitu jiwa yang telah menjadi tumpukan sifat-sifat yang tercela, jiwa yang telah melakukan perlawanan pada sifat-sifat tercela, dan jiwa yang telah mencapai tingkat kesucian, ketenangan dan ketentraman. Inilah yang disebut jiwa mutmainah, yaitu jiwa yang telah dijamin oleh Allah langsung masuk surga. Jiwa mutmainah adalah jiwa yang selalu berhubungan dengan ruh. Ruh bersifat ketuhanan, sebagai sumber moral mulia dan terpuji, dan ia hanya mempunyai satu sifat, yaitu sifat suci.
Sedangkan jiwa, mempunyai dua potensi, yaitu sifat baik dan buruk. Demikianlah penjelasan singkat tentang ruh dan jiwa manusia, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.